Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3. Muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia, dan kita akan mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran PPKN. Mari kita simak bersama-sama. Baik anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, pada muatan PPKN, anak-anak sudah belajar mengenai lambang atau simbol sila Pancasila beserta bunyi masing-masing sila. Pada kesempatan kali ini kita akan masih belajar mengenai sila Pancasila. Pada layar tersebut kita sedang mempelajari sila pertama, yaitu lambangnya apa anak-anak? Bintang. Bunyinya masih ingat? Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama, kita diajarkan untuk menghormati agama lain. Karena setiap agama mengajarkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setiap agama juga mempunyai tempat ibadah masing-masing. Yang Pak Guru lingkari berwarna kuning itu apa anak-anak? Betul, itu adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah agama Islam. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu tempat ibadah yang saya lingkari, yang Pak Guru lingkari itu adalah gereja. Gereja merupakan tempat ibadah umat Kristen, baik itu Protestan maupun Kristen Katolik. Setiap agama mempunyai tempat ibadahnya masing-masing yang digunakan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang saya lingkari itu adalah pura. Pura itu digunakan tempat ibadah bagi umat yang beragama Hindu. Selanjutnya yang di bawah adalah wihara. Kalau yang di atas tadi adalah pura, nah yang di bawah adalah wihara. Wihara digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat yang beragama Buddha. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kita lanjutkan dulu untuk tempat ibadah selanjutnya, yaitu apa namanya? Kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah bagi umat yang beragama Konghucu. Agama Konghucu juga sudah diresmikan oleh negara Indonesia, sehingga Indonesia mempunyai 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Serta ada aliran kepercayaan.
Klenteng digunakan oleh umat yang beragama Konghucu untuk beribadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Setiap agama hendaknya saling menghormati ketika umat agama yang lain sedang melakukan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Tidak boleh mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan ibadahnya masing-masing, sehingga akan tercipta kerukunan antar umat beragama. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar silanya. Sila lambang sila Pancasila. Setiap lambang atau simbol sila Pancasila memiliki makna masing-masing. Yang pertama ada bintang emas yang merupakan simbol atau lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya bagi manusia. Yang kedua, rantai emas. Rantai tersusun bermakna saling membantu. Yang C, pohon beringin. Akarnya beringin menjalar bermakna keanekaragaman. Yang D, kepala banteng. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Di sini diberi makna musyawarah. Yang terakhir, padi dan kapas. Bermakna kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi secara adil dan merata. Baik, jika pada subtema 2 kita sudah belajar dari sila 1, 2, dan 3 serta contoh pengamalan di sekolah, maka pada subtema 3 ini kita akan belajar pada sila 4 dan kelima serta contoh pengamalannya di sekolah. Yang pertama kita akan lanjutkan yaitu sila keempat yang mempunyai lambang kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah kebebasan mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Pada sila keempat ini mengajarkan kepada kita anak-anak untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Tujuan musyawarah agar masalah yang dihadapi bersama dapat diselesaikan dengan baik. Nah, contoh pengamalan sila keempat di sekolah apa anak-anak? Yaitu contohnya pembagian petugas upacara bendera, pemilihan ketua kelas, pemilihan rencana rekreasi atau piknik, penentuan petugas piket, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pada sila kelima. Simbolnya apa anak-anak? Simbolnya adalah padi dan kapas.
Untuk bunyinya masih ingat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berhubungan dengan sikap adil. Apa itu adil? Adil adalah sikap yang tidak memihak kepada salah satu. Contoh pengamalan sila kelima di sekolah apa? Contohnya adalah tidak membeda-bedakan teman. Kepada semua teman baik, tidak memandang perbedaan yang ada. Menghormati kepada guru, kepada teman, saling membantu. Itu juga merupakan contoh pengamalan sila kelima. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada muatan PPKN. Sebagai tugasnya, silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi subtematika khusus PPKN. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa. Untuk Romawi 3 silahkan dikerjakan di kertas, kemudian ditempelkan pada halaman lembar kerja siswa yang dikerjakan. Dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia subtema 3. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks percakapan yang berisi kalimat permintaan maaf. Kemudian yang kedua tentang puisi. Dan yang terakhir makna kosakata. Baik, kita awali tentang teks percakapan yang berisi kalimat permintaan maaf. Di sini sudah ada teks. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti di lapangan. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani. Aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati dalam mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Pada percakapan tersebut ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa Benny meminta maaf? Benny meminta maaf karena operan bola terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Kedua, bagaimana ucapan permintaan maaf Benny? Ucapan permintaan maaf Benny adalah, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Ingat anak-anak, jika dalam menjawab pertanyaan harus sesuai dengan teks bacaan. Kemudian anak-anak kita akan melanjutkan. Tulislah kalimat permintaan maaf berdasarkan peristiwa berikut. Berikut ada peristiwa nomor 1. Adik sedang asik membaca. Kakak menyanyi dengan suara keras di dekat adik. Adik marah karena merasa terganggu. Bagaimana permintaan kakak terhadap adik? Yaitu, maafkan kakak adik, kakak sudah menyanyi dengan suara keras sehingga mengganggumu ketika membaca. Peristiwa kedua. Malik membantu ayah merapikan rumah. Ketika merapikan, Malik tidak sengaja menjatuhkan koran yang sudah ditata ayah. Permintaan Malik, maaf ayah,
Malik tidak sengaja menjatuhkan koran yang sudah ditata. Mudah bukan cara membuat kalimat permintaan maaf berdasarkan peristiwa? Baik, kita akan lanjutkan ke materi tentang puisi. Menulis puisi dengan menggunakan kata-kata indah. Pada puisi terdapat bait dan baris. Apa itu bait? Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Baris adalah larik atau deret kalimat. Membaca puisi harus dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Membaca puisi dengan lagu dan gaya disebut mendeklamasikan puisi. Baik, di sini ada sebuah puisi berjudul Pohon Rindang. Matahari terang menyinari bumi. Sinarnya berpencar di antara daun-daun. Hingga panasnya tak terlalu kurasa. Oh pohon-pohon rindang, kau banyak memberi manfaat. Kau penyejuk lingkunganku. Kan ku jaga pohon rindang. Aku ingin kau tetap rindang. Pada puisi tersebut terdiri dari 3 bait. Bait pertama terdiri dari 3 baris. Bait kedua juga terdiri dari 3 baris. Sedangkan bait ketiga terdiri dari 2 baris. Kalau kita hitung semuanya ada 8 baris. Mudah bukan untuk menghitung jumlah bait dan baris pada puisi? Baik, silahkan untuk disimak dengan seksama. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai makna kosakata. Kosakata dapat anak-anak cari makna atau artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dicari di internet. Pada layar terdapat berbagai macam kosakata. Ada 9 beserta maknanya. Baik, sebagai contoh Pak Guru bacakan. Yang pertama ada kosakata lembut. Maknanya adalah halus atau baik hati. Yang kedua, rupa. Maknanya wajah. Yang ketiga, dikenang. Maknanya diingat. Elok. Maknanya bagus, cantik, dan baik. Untuk selanjutnya silakan untuk disimak sendiri sampai selesai. Demikian tadi anak-anak pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Sebagai tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 59, Ayo Berlatih halaman 73, serta praktek membaca puisi yang berjudul Bungaku karya C. Simanjuntak pada halaman 73 dalam bentuk video dan memakai seragam putih merah. Video puisi dikirimkan ke grup kelas 2 sehingga karya anak-anak akan bisa dilihat oleh semua teman-teman kelas 2. Demikian tadi anak-anak pembelajaran pada video kali ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.